Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya sehingga kita dalam bulan Ramadan ini masih tetap diberi kesehatan, iman, dan kesehatan lahir jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu Ad-Dinul Islam. Rahmat serta syukur kita panjatkan karena pada tahun ini kita masih diberi Allah kesempatan berkumpul pada bulan Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sejahtera atau orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penjahat. Tentunya tidak ada. Karena pada intinya semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyrik billah wa bil walidaini ihsanan. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya. Kemudian hendaklah engkau berbaik-baiklah kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya selain itu Allah memberikan perintah ini agar kita sebagai umatnya dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, amal apakah yang lebih baik atau utama? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya kembali, kemudian amal apa lagi Rasulullah selain sholat 5 waktu? Kemudian Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah. Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Jadi perintah berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua adalah yang utama. Selain kita berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik kita. Karena pada ayat tersebut memberikan perintah bahwa selain kita beribadah kepada Allah, janganlah kita menyekutukan Allah, dan tetaplah kita menjadi hamba yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Siapa saja yang harus kita hormati di dunia ini? Yang utama adalah kedua orang tua kita. Karena tanpa mereka, kita tidak ada artinya di dunia ini. Jadi yang kita hormati pertama di dunia adalah orang tua kita, yang membesarkan kita, melahirkan kita, dan mendidik kita, dan merawat kita, hingga kita dewasa dan mampu berdiri di atas kedua kaki kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di negeri Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni, yang menceritakan tentang bagaimana ia sangat berbakti kepada ibunya. Namun ia dicoba oleh Allah dengan penyakit gatal, penyakit korengan yang ia derita tidak sembuh-sembuh. Ketika itu kemudian ibunya berkata, Uwais, pesanku yang terakhir adalah jadikan aku pergi haji ke Mekah.
Uwais berpikir kembali bagaimana ia dapat melaksanakan pesan ibunya tersebut. Kemudian Uwais Al-Qarni menyampaikan, ia membeli sebuah lembu atau domba dari kecil, kemudian ia gendong menaiki bukit sampai usia lembu itu sampai berat 100 kilo. Ternyata Uwais bercita-cita ingin menggendong ibunya pergi haji ke Mekah. Karena perjalanan ke Mekah tidaklah dekat, maka Uwais membeli seekor kambing atau lembu. Ia mencoba untuk menggendong lembu itu dari kecil hingga lembu itu beratnya adalah 100 kilo. Jamaah yang dimuliakan Allah, hal ini memberi gambaran bahwasanya Uwais adalah anak yang soleh. Kemudian setelah ia bisa mengangkat lembu 100 kilo itu, ia menyampaikan kepada ibunya, baik ibu, bagaimana kalau aku antarkan haji? Kalau sekarang mungkin bisa naik pesawat, tapi Uwais pada zaman itu melakukan dengan menggendong ibunya, dengan berjalan kaki dari bukit ke bukit agar menyelesaikan pelaksanaan hajinya sampai di Mekah Al-Mukarramah dan berhasil. Kemudian bagaimana permintaanmu yang terakhir, Uwais? Wahai ibu, jika engkau telah nanti melaksanakan haji di Mekah Mukarramah, maka aku cukupkan berbaktiku kepadamu sebagai surga bagiku. Kemudian permintaan Uwais kemudian setelah dapat melaksanakan haji bersama ibunya dengan menggendong ibunya dari bukit ke bukit sampai ke Mekah, maka ibunya, apa yang engkau inginkan putraku? Aku hanya ingin engkau melaksanakan haji dengan tertib, setelah itu cukupkan bagimu adalah surgaku. Jadi itulah keinginan Uwais Al-Qarni. Hal itu sebagai gambaran bahwa kehidupan di dunia seorang anak tidak ada artinya apa-apa, tidak ada rasa baginya apa-apa kalau tidak ada ridho dari kedua orang tuanya. Ada sebuah hadis yang bisa saya kutip bahwasanya ridho wa fi ridho walidain wa suhtu wa fi suhtil walidain. Kerelaan kedua orang tua itu adalah kerelaan Allah, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa saya sampaikan bahwasanya pada saat ini banyak anak-anak yang jauh dari kata berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kita sebagai penerus generasi agama, penerus generasi pencetak generasi Qur'ani, mari kita didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti berarti menghormati, menghargai perbedaan. Meskipun kita beda, meskipun kita lebih tinggi bagi orang tua, mari kita tetap merendah kepada orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita dan selanjutnya. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.